أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sholli wa salim iman al-akhmada wal ali wal asabi man qad wakhada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah, kehendak Allah, suatu nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa untuk kita. Apa? Kita masih bisa bernapas, kita sehat, kita masih panjang umur. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita sudah meninggal, benar-benar kita akan menyesal. Kalau umur kita tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, akan menyesal. Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis, ditafsirkan dalam kitab-kitab para ulama, banyak ahli kubur yang meratap, menangis, minta dihidupkan sedetik saja. Mereka hanyalah satu yang diinginkan oleh mereka, apa? Yaitu mau ibadah. Kalau kita sudah di alam barzah, kalau kita sudah pulang ke rahmatullah, menginginkan kita, rindu kita akan ibadah. Tapi mau dikata apa? Nasi telah menjadi bubur. Penyesalan di akhir tiada guna. Hanyalah hai hata saja. Kita menutup kepala dengan penuh penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi menjelaskan, para ulama membongkar, mengartikan yang lebih jelas lagi tentang hal kehidupan kita. Di dunia ini kita adalah hanya sementara saja. Di dunia ini hanya lewat saja. Dunia adalah dar, yaitu tempat untuk kita mencari bekal, berjuang untuk kesenangan nanti di akhirat. Oleh karena itu, ayo, selagi kita ada kesempatan, jiwa kita masih berada di dalam badan kita, jangan sampai kita menyesal nanti tiada guna. Sekarang, ayo, yang muda mangpang mumpung selagi masih muda. Begitu juga yang sehat mangpang mumpung kita selagi sehat. Yang kaya
pergunakan kekayaan mumpung kita masih ada yang bisa kita infakkan. Ayo, yang punya kekuatan, pergunakan kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah. Lagi kita kuat. Selagi dicabut kekuatan, selagi dicabut kemudahan, selagi dicabut kekayaan, kekuasaan, wibawa, sebelum dicabut, kita pergunakan untuk ibadah. Umur, kemudahan, kekuatan kita gunakan. Harta, benda, ilmu, kepintaran, ayo kita gunakan. Karena kalau kita tidak dipergunakan, kita akan menyesal nanti selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita sudah tahu, sudah mengerti. Makanya kita disunahkan untuk takziah, kita disunahkan untuk mengiring mayat jenazah ke kubur. Untuk apa? Untuk kita bisa mengambil i'tibar, pelajaran. Makanya ada disunahkan kita berziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu sunnah hukumnya. Kenapa? Ya karena supaya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita mau akan pasti seperti itu berada di dalam tanah, dikuburkan. Oleh karena itu ziarah kubur itu adalah berbagai macam. Berbagai macam. Ada yang ziarah hanyalah kita mengambil i'tibar bahwa kita akan meninggal seperti yang telah dikubur itu. Kalau kita berziarah kubur hanya sekedar itu, tidak disyaratkan makam siapa, tidak disyaratkan kuburan siapa, tidak perlu kita tahu siapa yang di dalamnya, tidak usah tahu. Yang penting kuburan saja. Udah sunnah hukumnya kita berziarah, tapi demi untuk mengambil i'tibar, pelajaran terhadap kita. Ada lagi yang ziarah kubur karena melakukan hak, melaksanakan hak. Hak apa? Ya seperti kita punya teman sudah meninggal, ya kita menziarahi, itu kan hak kita. Dengan teman, masa kita nggak ada perhatiannya. Tahu ke orang tua, itu hak kita sebagai ke orang tua, harus kita ziarah ke orang tua. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man jara walidayhi au ahadihima maka mufirolah. Bahkan ada lagi, kutiba baro'ah minan nar. Ada lagi kahujjatin. Jadi pahalanya seperti pahala naik haji, alhamdulillah. Jadi ziarah kubur itu kepada orang tua kita, ibu ataupun bapak, maka pahalanya adalah seperti pahala naik haji, alhamdulillah. Ada hadis lagi yang mengatakan diampuni dosanya. Ada lagi hadis yang mengatakan dibebaskan kita dari neraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi ziarah kubur karena tabaruk, ngelap berkah. Jadi kalau tabaruk kita harus pilih-pilih. Jadi yang diziarah itu adalah harus orang soleh, ahli ibadah, kita ziarahi. Tabaruk, ngelap berkah. Ini yang sering banyak di antara saudara-saudara kita yang menyebut sesat lah gitu. Ziarah kubur tabaruk ya, karena mengalap berkah dengan sohibul makbaroh. Ada yang mengatakan begini, jangan seperti itu, udah itu namanya tawasul. Berdoa tidak boleh tawasul, langsung saja kepada Allah. Ada yang mengatakan begitu. Ya jelek ya, tidak jelek. Memang berdoa ya kepada Allah istilahnya. Tapi kalau masalah tawasul itu pun dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para ulama. Di dalam kitab fikihnya juga sunnah menyatakan ziarah kubur itu. Seperti itu ya, mau li tabaruk lah, mau li itibar lah, mau li ada lah gitu. Semua tetap hukumnya sunnah. Kalau li tabaruk juga sunnah. Jadi
nggak apa-apa. Yang penting orang yang kita tabarukin atau orang yang kita tawasulin itu adalah orang soleh, jangan orang yang toleh. Sama dengan misalkan kepada orang yang hidup, kita mendatangi kiai, kita mendatangi ustaz, misalkan harus yang soleh. Jangan sampai kita mendatangi seseorang ya jelas kita masukkan aja ke masalah tawasul ini namanya. Tawasul ya, kita mendatangi seseorang yang sholatnya berang betong, yang tingkah lakunya banyak melanggar peraturan Allah, kita datangi nggak boleh. Karena yang namanya tawasul itu adalah hanya diperkenankan kepada orang yang soleh. Makanya di sini ada rebutannya, ada kata-kata al-hikmah, ada kata-kata dukun, berbagai macam. Jadi intinya begini, kalau memang orang itu tidak mengerti hukum agama atau intinya bukan orang baik lah, tidak boleh kita mendatangi. Mungkin itu termasuk dukun. Jadi perbedaan antara dukun dan bukan itu adalah dari segi agama gitu. Jadi kalau agamanya jelek ya, orangnya tidak benar, orangnya penjahat, ya itulah dukun. Jadi tidak peduli apa yang diamalkan dia, kalau tidak memperhatikan terhadap ilmu syara ya, syariat agama, ya tetap itu termasuknya dukun. Kenapa bisa termasuk dukun? Karena walaupun yang diamalkan, yang diwiridkan, yang dizikirkan oleh kita ayat suci Al-Quran, tapi tetap yang datang kepada kita, kepada dia yang mengamalkan itu, yang tidak mengindahkan syariat Islam, syariat agama, maka tetap yang datang pasti akan iblis, setan, dan sebangsanya. Tapi kalau kepada orang yang soleh, insya Allah tidak akan ada yang seperti misalkan iblis atau misalkan jin kafir atau genderuwo atau kelong wewe, berbagai macam lah. Tidak akan. Kenapa? Karena takut kepada orang yang soleh. Jadi iblis, setan, genderuwo, juri gitu kepada orang yang soleh itu takut. Banyak hadisnya yang menyatakan seperti itu. Jadi mendatangi orang untuk meminta doa juga ya harus kepada orang yang soleh, orang yang baik. Kalau orangnya tidak baik, tidak soleh, jangan didatangi. Itulah termasuk dukun seperti itu. Seperti itu. Ini maaf ya, ini Al-Fakir lagi berbicara tentang hukum ya, tentang hukum. Jadi sama sekali tidak ada rasa kesana kesini, tidak ada. Jadi karena Al-Fakir bicara ini karena kan banyak terbabad orang soleh, ulama, kiai malah disebut dukun gitu kan. Jadi ini jangan begitu. Jadi yang namanya kiai ya tetap kiai, yang namanya ulama tetap ulama. Jadi kita mendatangi kiai, kita mendatangi ulama, mendatangi orang yang soleh, minta doa kepada beliau, itu adalah namanya tawasul, itu boleh. Yang penting jangan kita datang kepada orang yang jahat. Kalau kita datang kepada orang jahat berarti itu bukan tempat tawasul kita. Berarti itulah yang ada hadis ya, hadis Nabi, man ata arrafan fasa'alu an syai'in lam tuqbal arba'atu salatu yauman. Jadi seperti itu. Jadi sholat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita mendatangi seseorang bertanya hal apapun, minta solusi, sedangkan yang diminta doa, yang dipinta oleh kita solusinya tentang hal masalah yang dibutuhkan itu bukan orang soleh. Nggak boleh. Jadi harus kepada orang yang soleh. Kalau kita tidak mendatangi orang yang soleh, itu termasuknya tawasul, itu sunnah hukumnya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang didatangi oleh kita itu orang yang soleh, orang yang biadab, orang yang jahat, orang yang ingkar, maka itulah berarti kita mendatangi dukun. Hukumnya seperti itu. Terus Al-Fakir ke acara inti ya, yaitu Al-Fakir di sini mau menjelaskan tentang pembagian harta gono gini yang tepat. Jadi kan gini, kenapa Al-Fakir menerangkan, menjelaskan atau membicarakan, ngobrolkan tentang hal ini? Karena banyak Al-Fakir yang menanya gini, itu kan lagi nyantai, kadang-kadang ning telepon itu kan kita angkat,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu kan. Apa ini? Tolong Pak Kiai ya, saya ini harus bercerai. Terus kenapa? Saya udah bercerai. Iya, tapi ini saya masalah harta. Kenapa masalah harta? Ya, ini dari pihak perempuan ingin ini, rumah ingin diakui sama dia, ini sama dia, seperti itu. Ini bagaimana ini hukumnya, seperti itu. Jadi di sini Al-Fakir ya berbicara ini ya pertama-tama ya untuk menjawab kepada yang nanya ke Al-Fakir tentang harta gunung ini gitu ya. Untuk menjawab ya melalui video. Juga yang mendengarkan, yang ikut mendengar ya semoga bisa mengambil manfaat seperti itu. Ya, terutama semoga bermanfaat untuk Al-Fakir seperti itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi mengenai tentang harta gono gini. Jadi di dalam Islam sebenarnya tidak ada sih istilah harta gono gini, nggak ada. Cuman ini peribahasa yang nyata di kita, ada istilah harta gono gini seperti itu. Jadi kalau kita berumah tangga, misalkan nih kita rumah tangga 10 tahun, 20 tahun atau berapa tahun sajalah. Kita kadang-kadang kan kalau yang laki-lakinya kaya raya kadang-kadang bawa harta. Kadang-kadang kalau istrinya yang kaya juga kadang-kadang bawa harta. Jadi pada bawah seperti itu. Tuh, jadi kalau harta yang punya masing-masing, istri bawa, dia terus suami bawa, itu kalau bercerai itu ambil lagi masing-masing. Jadi itu. Jadi enggak ada yang bisa memiliki itu mah. Ya harta suami, ya harta suami, harta istri. Terus mana tuh yang harus dibagi? Yang harus dibagi itu yang disebut harta gunung itu adalah harta materi yang hasil bersama, hasil berdua. Misalkan setelah kita nikah langsung kita dagang, kan dagang ada keuntungannya. Nah itulah, kalau misalkan hasil dagang ya kita punya simpanan di bank, deposit misalkan 1M, atau misalkan kita punya gedung misalkan 10, misalkan dari hasil kerjasama itu, itulah yang dibagi. Itu namanya sulhu gitu. Jadi masalah pembagian ini sebenarnya ya laki-laki yang bijaksana, harus bijaksana maksudnya, karena perempuan itu mengabdi kepada kita ya, melayani kita siang malam kan tanpa lelah maksudnya. Itu kan sangat patut sekali kita menghargai jasa-jasa wanita itu, istri kita itu ya kasihlah yang banyak gitu kan. Ya minimal dibagi 2 lah. Hasil kita berdua kan udah minimal dibagi 2. Ya maksimalnya ya perempuan lah kasih yang banyak, kasihan gitu seperti itu. Jadi pembagian ini seperti itulah tepat. Jadi jangan sampai kita rebutan ya harta yang selayaknya, sebaiknya tidak dibagi, malah jadi perebutan, jadi ribut seperti itu. Jangan. Jadi sekali lagi harta yang dibawa masing-masing silahkan bawa masing-masing lagi, dan harta yang dapat kita berjuang berdua itulah yang dibagi 2 seperti itu. Jadi inilah yang belum mengetahui atau yang belum tahu seperti itulah. Seperti itulah. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Kita aturkan semoga bermanfaat. Khususnya bagi Al-Fakir, ya umumnya bagi kita semua yang mendengar, terutama yang menanyakan. Semoga ini bermanfaat ya sekali lagi, dan semoga menjadikan satu wasilah kita mengobrolkan ya, atau menyebarkan atau membagikan tentang ilmu keagamaan ini menjadi satu wasilah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan acara kita seperti ini, kita biniati ta'alum ya, niat kita thalab ilmu, ya semoga kita diampuni dosa kita dan dimaafkan kesalahan kita, dan kita diberi kemudahan, diberi taufik dan hidayah, juga kita dijadikan makhluknya, hambanya yang dicintainya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan.
Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.